Meskipun dalam suasana sulit, tantangan apapun, kalau Anda letakkan hati dan pikiran di dalam pekerjaan, Anda bisa menjadi game changers dan membawa perubahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kebijakan Fiskal memiliki 7 unit eselon 2. Masing-masing unit memiliki peran dan saling berkolaborasi dalam mendukung perumusan rekomendasi kebijakan. Sekretariat Badan memiliki peran dalam mengelola sumber daya organisasi, baik internal maupun eksternal, dalam mendukung perumusan kebijakan yang diharapkan organisasi. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro berperan dalam kegiatan pemantauan, analisis, dan evaluasi atas kondisi dan kinerja perekonomian nasional terkini, baik secara reguler maupun non-reguler. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara berperan dalam menyusun regulasi dan rekomendasi kebijakan terkait perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berperan dalam perumusan kebijakan-kebijakan APBN melalui defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan berperan dalam perumusan regulasi dan evaluasi kebijakan sektor keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan bekerja sama dengan organisasi keuangan lainnya. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral berperan dalam penguatan kerjasama ekonomi, keuangan internasional, dan perubahan iklim. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral berperan dalam penguatan kerjasama ekonomi dan keuangan bilateral dan regional. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan menguatkan komitmen integritas, terdapat 2 unit di lingkungan BKF yang menginisiasi pembangunan zona integritas, yaitu Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal dan Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Lingkup peran Sekretariat Badan di dalam organisasi diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dalam rangka pengelolaan organisasi dan kepatuhan internal, pengelolaan sumber daya manusia, koordinasi dan pengelolaan anggaran, pengembangan manajemen pengetahuan dan komunikasi publik, serta pengelolaan tata usaha hingga protokol pimpinan. Selain dukungan layanan yang diberikan kepada internal BKF dalam upaya meningkatkan peran bagi para stakeholder, mitra, maupun masyarakat umum, Sekretariat Badan juga memberikan pelayanan yang dapat dimanfaatkan dan diakses secara mudah oleh para pengguna layanan eksternal, diantaranya pelayanan informasi publik, di mana pengguna layanan dapat mengakses beragam informasi publik yang tersedia dengan menyampaikan permohonan secara online melalui situs web www.e-ppid.kemenq.go.id. Pelayanan Application Programming Interface nilai kurs, yaitu layanan yang diberikan bagi pengguna yang ingin mengakses data nilai kurs secara terhubung melalui website API. Pelayanan riset dan wawancara. BKF membuka kesempatan bagi para mahasiswa maupun peneliti yang ingin melakukan riset atau wawancara seputar kebijakan fiskal dengan mengajukan permohonan baik melalui surat ataupun website BKF. Pelayanan magang mahasiswa. Selain riset dan wawancara, BKF juga memberikan kesempatan bagi para mahasiswa yang ingin merasakan langsung pengalaman bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan melalui kegiatan magang. Kami dari bidang prakerja PKPIM sangat berterima kasih kepada Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal atas dukungannya selama ini, dari layanan dasar sampai dengan layanan khusus. Sekretariat BKF sangat responsif dan mendukung kami terutama di tengah-tengah kesibukan pada masa persiapan dan pelaksanaan Indonesia sebagai presidensi G20. Seperti misalnya dalam perencanaan kegiatan baik dari sisi penganggaran sampai penyiapan akomodasi bagi para secondment yang akan bekerja di BKF. Semuanya dijalankan dengan sungguh-sungguh dan dengan integritas yang sangat tinggi. Semoga pembangunan zona integritas ini menjadi momentum untuk semakin mempererat kerjasama kita dengan Sekretariat BKF dan menjadikan Sekban sebagai enabler dan empowerment bagi kita semua. Terima kasih. Lingkup peran Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di dalam organisasi diantaranya adalah melaksanakan analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi kebijakan, dan evaluasi asumsi dasar ekonomi makro, neraca pendapatan nasional, sektor moneter dan neraca pembayaran, hingga ekonomi internasional. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro juga melaksanakan hubungan dengan investor, lembaga rating, dan lembaga internasional lainnya, serta mengembangkan model secara terpadu, juga pengelolaan data dan statistik ekonomi makro.
Dalam upaya meningkatkan peran bagi para stakeholder, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro juga mendukung fungsi BKF dalam penetapan keputusan Menteri Keuangan tentang nilai kurs dan tarif bunga. Tarif bunga yang ditetapkan akan menjadi dasar perhitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga guna memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung kemudahan berusaha bagi wajib pajak. Sementara, nilai kurs yang ditetapkan akan menjadi dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan. Kami Seksi Pemutahiran Tax Knowledge Base Direktorat Jenderal Pajak memperoleh manfaat dari layanan KMK nilai kurs dan KMK tarif bunga yang disusun oleh Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal. Dengan layanan tersebut, semakin memperkuat peran kami dalam penyediaan informasi untuk mendukung layanan perpajakan. Semoga pembangunan zona integritas ini semakin memperkuat integritas dan sinergi antara Badan Kebijakan Fiskal dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai unit yang adaptif terhadap perubahan, Badan Kebijakan Fiskal akan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan guna menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.